Alhamdulillah, akui performa timnas Indonesia yang ciamik. PSSI angkat bicara soal nasib Shin Tae-yong. Keluh kesah striker Vietnam Nguyen Van Toan usai dipecundangi timnas Indonesia di Maidin. Saya masih tidak percaya. Cetak sejarah di Hanoi, Ragnar Oratmangoen minta dua hal ke timnas Indonesia. Apakah itu? Berikut ini ulasannya. Bismillah. Jalan panjang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Apakah Shin Tae-yong sanggup cetak sejarah? Mari kita semua berdoa semoga timnas Indonesia semakin mendunia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, akui performa timnas Indonesia yang ciamik. PSSI angkat bicara soal nasib Shin Tae-yong. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Sumarji, tidak menutup mata dengan pencapaian yang ditorehkan pelatih Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia belakangan ini. Terbaru, timnas Indonesia sukses membungkam Vietnam dalam 2 kali pertemuan pada laga lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Shin Tae-yong untuk kali pertama mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Menurut Sumarji, Shin Tae-yong yang bisa mencapai target yang diberikan PSSI akan mempunyai peluang mendapat perpanjangan kontrak. Terdekat, Shin Tae-yong dituntut PSSI untuk meloloskan timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Diketahui timnas U23 Indonesia yang menempati grup A Piala Asia U23 akan bertemu Qatar, Australia, dan Jordania. Yaitu nanti kan semua ada tahapan dan janji yang harus dijalankan, ucap Sumarji saat ditemui awak media di Bandara Soekarno-Hatta. Saya kira jika semua tercapai dan terpenuhi pasti mungkin diperpanjang. Coach Shin akhir-akhir ini cukup baik, ada pertimbangan tertentu. Nanti Pak Ketua Umum Erick Thohir yang mengambil keputusan, jelas Sumarji. Kontrak Shin Tae-yong sendiri sebelumnya sudah diperpanjang PSSI hingga Juni 2024. Saat ditemui di lokasi yang sama, Shin Tae-yong hanya bisa bersabar menunggu kontrak baru dari PSSI. Untuk masalah kontrak baru, belum ada keputusan sama sekali, ujar Shin Tae-yong. Selama 20 tahun Indonesia tidak pernah menang di Hanoi, jadi akhirnya kami bisa menang. Artinya sepak bola Indonesia sudah maju 1 tangga lebih, jelas Shin Tae-yong. Cetak sejarah di Hanoi, Ragnar Oratmangoen minta dua hal ke timnas Indonesia. Apakah itu? Berikut ini ulasannya. Ragnar Oratmangoen menyadari benar hasil positif yang diterima timnas Indonesia atas Vietnam perlu dijaga. Hasil bersejarah diukir timnas Indonesia saat melawat ke kandang Vietnam di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Merah Putih sukses menumbangkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Ragnar Oratmangoen juga turut mencatatkan namanya di skor untuk pertama kali bagi Indonesia lewat golnya di menit ke-23. Kemenangan telak itu terasa istimewa, mengingat ini menjadi pertama kalinya Indonesia menang lagi di Hanoi setelah hampir 20 tahun. Selain itu, kemenangan atas The Golden Start juga membuat peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya terbuka lebar. Kendati memiliki peluang besar, Ragnar Oratmangoen tetap mengingatkan Indonesia agar tidak terlena akan kemenangan atas Vietnam. Dirinya juga meminta skuad Garuda untuk bekerja lebih keras demi mempertahankan momentum positif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan kepercayaan bermain dalam pertandingan ini, kata Ragnar Oratmangoen. Kami telah bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan. Kami mampu bekerja sama dengan baik dan berhasil mempersembahkan kemenangan yang impresif. Hanya saja kami tidak boleh cepat puas dan harus bekerja lebih keras lagi pada pertandingan berikutnya, jelas Ragnar. Berjuang bersama. PSSI harap pemain keturunan bisa naikkan level timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berharap adanya pemain diaspora bisa menaikkan level timnas Indonesia.
Terlebih di kepengurusan Erick Thohir, federasi menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki level tinggi. Arya pun memberikan pujian atas performa timnas Indonesia yang berhasil meraih kemenangan telak atas Vietnam meski kehilangan beberapa pemain akibat sakit. Namun ia juga melihat kehadiran Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen membuat skuad Garuda semakin kuat. Pada pertandingan kemarin terlihat bahwa kita tahu banyak pemain yang sedang sakit. Tapi ternyata masuknya dua pemain baru Tom Haye dan Ragnar tidak mengurangi, bahkan makin memperkuat timnas kita, kata Arya dalam keterangannya. Arya mengakui langkah yang diambil PSSI kepengurusan Erick Thohir sangat tepat. Sebab federasi menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki level tinggi dan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Jadi langkah kami yang dilakukan di zaman Pak Erick ini adalah mengambil orang-orang yang levelnya sangat baik dan lebih tinggi daripada yang kita miliki. Itu menjadikan timnas kita makin kuat, jelas Arya. Meski Maarten Paes belum menyelesaikan proses naturalisasinya, Arya berharap level timnas Indonesia naik. Sebab 8 pemain yang ada sudah membuat timnas Indonesia semakin berkelas. Semoga langkah penguatan selama setahun ini dalam mengambil pemain-pemain diaspora yang sudah ada hampir 8 orang walaupun 9, tetapi yang satu belum proses final. Tapi 8 pemain ini membuat timnas kita makin berkelas, jadi langkah yang baik inilah yang terus kita lakukan, pungkas Arya Sinulinga. Mental pemenang. Marcelino Ferdinand ogah terlena usai bawa permalukan Vietnam, perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ogah terlena dengan kesuksesan timnya mempermalukan timnas Vietnam di laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menyebut perjalanan timnas Indonesia masih panjang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu Marcelino memilih untuk terus menjaga fokus bersama skuad timnas Indonesia. Dengan begitu hasil manis bisa diraih di laga-laga selanjutnya. Puji Tuhan bersyukur dapat 3 poin di kandang lawan sangat-sangat luar biasa. Perjalanan masih panjang dan kita harus fokus di pertandingan selanjutnya, kata Marcelino Ferdinand dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang menempati posisi kedua di klasemen sementara grup F. Pasukan Shin Tae-yong kini sudah mengemas 7 poin. Skuad Garuda sedang dalam tren positif selama 2024. Pasalnya, tim besutan Shin Tae-yong itu sukses memenangkan 3 laga beruntun atas Vietnam. Sementara di laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024. Jika berhasil mendapat kemenangan, timnas Indonesia bisa lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permainan efektif Tom Haye dipuji seperti melihat gaya bermain legenda Juventus Andrea Pirlo. Seperti diketahui, gelandang diaspora anyar timnas Indonesia Tom Haye sukses menjalani debutnya dengan sangat luar biasa. Dipasang sebagai starter di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam, Haye menunjukkan kelasnya sebagai gelandang kelas Eropa. Sepanjang 90 menit pertandingan berjalan, pemain SC Heerenveen itu tampak solid menjadi jenderal di lapangan tengah. Ia kerap kali menjadi motor serangan skuad Garuda. Namun tidak jarang ia juga ikut turun membantu pertahanan. Bahkan di awal babak pertama, Tom Haye langsung menunjukkan sentuhan magisnya. Berawal dari sepak pojok, Tom Haye yang memang lihai mengeksekusi bola mati, berhasil memberikan umpan terukur ke area kotak penalti. Umpan cantiknya itu pun lantas ditanduk oleh Jay Edzes, yang langsung menjebol gawang timnas Vietnam yang dikawal oleh Philip Nguyen. Penampilan elegan Tom Haye yang membawa timnas Indonesia menang di Maidin Stadium itu pun sukses menyihir mata para pencinta sepak bola tanah air. Bahkan gaya permainan Haye yang elegan dan ngotot ini sampai disamakan dengan gaya bermain legenda Juventus dan timnas Italia Andrea Pirlo. Hal ini terlihat dari salah satu unggahan akun Instagram @indotransfer. Dalam unggahan itu tampak foto Tom Haye yang disejajarkan dengan Andrea Pirlo. Gaya main Tom Haye sekilas mirip Pirlo ya, tulis akun Instagram @indotransfer dalam unggahannya. Tom Haye masterclass, main nggak banyak lari, tapi visi mainnya luar biasa, kayak Pirlo, tulis @rudiansah09. Tom Haye visinya jelas gak banyak lari, gak banyak ini itu, 10+ buat abang Haye, tulis @kickoffin. Bahkan selepas laga pelatih Shin Tae-yong juga turut memuji penampilan luar biasa dari Haye.
Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan merasa sangat puas dengan performa punggawa anyarnya itu. Timnas Indonesia resmi jadi negara dengan ranking FIFA-nya paling melonjak di FIFA Matchday Maret 2024. Timnas Indonesia turut berlaga pada FIFA Matchday Maret 2024. Pasukan Sintayong dihadapkan dengan Timnas Vietnam dalam dua laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kedua laga itu pun sukses dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Tak ayal, kemenangan itu membuat Timnas Indonesia naik peringkat drastis di ranking FIFA. Sejatinya FIFA baru akan mengumumkan ranking terbaru pada 4 April 2024. Namun laman Football Ranking sudah melakukan perhitungan manual. Dilansir dari Football Ranking Rabu kemarin, Timnas Indonesia total berhasil naik 8 peringkat usai mengalahkan Vietnam 2 kali. Alhasil, skuad Garuda bertengger di urutan ke-134 di ranking FIFA saat ini. Dua kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia meraih 30 poin tambahan. Kini skuad Garuda pun total sudah meraih 1.102 poin. Ketimbang negara lainnya yang berlaga di FIFA Matchday Maret 2024, Timnas Indonesia alami kenaikan posisi paling tinggi. Selain Timnas Indonesia, negara lain yang melonjak di ranking FIFA ada Afghanistan yang naik 7 posisi, hingga Kenya 4 tempat. Tak hanya mendongkrak posisi di ranking FIFA, kemenangan atas Vietnam juga memperbesar peluang skuad Garuda lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka kini ada di urutan kedua dengan 7 poin, unggul 4 angka dari Vietnam di posisi ketiga. Bismillah, jalan panjang Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026, Sintayong sanggup cetak sejarah. Rute yang berliku dan panjang harus dilalui Timnas Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Beruntungnya slot benua Asia untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu bertambah menjadi 8,5. Karena peringkat FIFA yang sangat rendah, Timnas Indonesia harus melalui putaran pertama dengan menghadapi Timnas Kamboja pada Oktober 2023. Skuad Garuda sanggup menang telak 12-0 secara agregat dalam babak tersebut. Kemudian, Indonesia masuk ke grup D pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih harus menghadapi Timnas Irak, Timnas Filipina, dan Timnas Vietnam. Hanya 2 negara teratas di setiap grup yang akan lolos ke putaran ketiga. Di putaran ketiga nanti, sebanyak 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup masing-masing berisi 6 kesebelasan. Andai Indonesia lolos hingga babak ini, maka kemungkinan bertemu tim papan atas Asia, seperti Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan cukup tinggi. 2 kesebelasan teratas dari 3 grup di putaran ketiga akan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, 6 tim penghuni posisi 3 dan 4 di setiap grup akan lanjut ke putaran keempat. Pada putaran keempat, 6 tim itu dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 kesebelasan. Mereka masing-masing akan memainkan 2 pertandingan dan kedua juara grup mendapat tiket ke putaran final Piala Dunia. Lalu posisi kedua di grup A dan B akan masuk ke putaran kelima dan bertemu dalam 2 leg untuk merebut tiket sebagai wakil Asia ke playoff intra-konfederasi. Di babak ini nantinya akan ada 2 tim unggulan dan 4 kesebelasan tersisa akan diundi. 2 pemenang dari 4 kesebelasan itu nantinya bertemu 2 tim unggulan. Pemenang dari 2 laga tersebut merebut tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Melihat jalan panjang itu, jalan Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 cukup berliku. Semoga saja Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu mewujudkan mimpi tersebut. Timnas Indonesia banjir sanjungan usai bantai Vietnam di Maidin, Akmal Marhali, penampilan terbaik skuad Garuda. Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali sanjung habis Timnas Indonesia usai kalahkan Timnas Vietnam di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menyebut Timnas Indonesia menunjukkan penampilan performa paling terbaiknya saat kalahkan Vietnam.
Akmal mengapresiasi setinggi langit perjuangan para pemain skuad Garuda yang berhasil kalahkan Vietnam di kandangnya. Hasil yang sangat luar biasa dan sangat istimewa, menang 3-0 di Maidin, dan ini mematahkan rekor, di mana terakhir kali bisa mengalahkan Vietnam pada 11 Desember 2004, kata Akmal Marhali. Yang pasti ini adalah penampilan terbaik timnas Indonesia sejauh ini dari apa yang sudah dilewati, dan kita harap penampilannya semakin konsisten, lanjut Akmal. Namun begitu, Akmal mengingatkan kepada pemain untuk tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat pasukan Shin Tae-yong menang, yakni karena performa Vietnam selama di bawah komando Philippe Troussier sedang alami penurunan. Perlu dicatat, kita tidak boleh euforia berlebihan juga dari kemenangan 3-0 ini. Karena menurut saya, kemenangan yang kita raih ini lebih karena Vietnam sudah kehilangan jati dirinya ketika ditangani Troussier, tutur Akmal. Penampilan mereka jauh berbeda sekali, tidak ada permainan determinasi yang ketat, lebih banyak bermain zona dan tidak banyak variasinya. Jadi sejatinya kemenangan kita dalam 3 laga terakhir lawan Vietnam lebih karena Vietnam tampil di bawah performa mereka yang sesungguhnya. Mereka saat ini memang sedang menurun, jelas Akmal. Namun terlepas dari apapun itu, kemenangan ini sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya dan membungkam mulut pembenci timnas saat menang. Di luar nalar, Ramadan Sananta samai torehan Mohamed Salah dan ungguli Lionel Messi di daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker timnas Indonesia Ramadan Sananta sukses menorehkan catatan istimewa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta memang tak main sebagai starter kala timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin. Penyerang Persis Solo itu baru masuk pada menit ke-77 menggantikan Witan Sulaiman. Namun Ramadan Sananta langsung memberi dampak instan untuk timnas Indonesia. Penyerang 21 tahun tersebut jadi penutup kemenangan telak timnas Indonesia malam itu dengan skor 3-0. Berawal dari kemelut di situasi tendangan penjuru, Sananta yang berdiri bebas sukses menceploskan bola ke gawang Vietnam yang sudah tak terkawal. 1 gol itu membuatnya mendapatkan torehan istimewa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Ramadan Sananta sukses mencetak 4 gol bersama timnas Indonesia. 3 gol Ramadan Sananta dicetak kala timnas Indonesia mencukur Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan ini membuat Ramadan Sananta ungguli torehan bintang Liverpool Mohamed Salah yang juga sama-sama mencetak 3 gol. Bedanya, pemain bintang Liverpool itu baru memainkan 2 laga bersama Mesir di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan ini Mesir belum menjalani agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohamed Salah dan kawan-kawan bakal kembali berjuang di kualifikasi pada Juni 2024 mendatang kala menantang Burkina Faso dan Guinea Bissau. Hebatnya lagi, catatan Ramadan Sananta juga mengungguli mega bintang sepak bola dunia saat ini, Lionel Messi di papan klasemen top skor. Lionel Messi baru mengoleksi 3 gol bersama Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam dihajar timnas Indonesia, supporter langsung patungan 30.000 buat kompensasi Philippe Troussier. Sesaat setelah pertandingan antara timnas Vietnam dan timnas Indonesia, para supporter Golden Star Warriors langsung patungan untuk memberikan kompensasi kepada sang pelatih Philippe Troussier. Akibat 2 kekalahan beruntun versus Indonesia, Federasi Sepak Bola Vietnam memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan Philippe Troussier. VFF mengakhiri kontrak dengan Philippe Troussier segera setelah kekalahan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis keterangan dalam akun media sosial The ASEAN Football. Setelah 1 tahun memimpin timnas senior dan tim U23 Vietnam, prestasi terbaik yang diraih Troussier adalah medali perunggu di SEA Games 2023. Sementara itu, ia menjadi pelatih dengan tingkat kekalahan terbesar dalam sejarah pelatih timnas Vietnam. Setelah memainkan 14 pertandingan, timnya hanya menang 4 kali dan kalah 10 kali, jelasnya. Kabar terkait pemutusan kontrak Troussier itu kemudian disambut sukacita oleh sebagian besar supporter timnas Vietnam. Saking kesalnya terhadap Troussier, para supporter Vietnam sampai rela patungan atau menggalang dana ke rekening VFF untuk membayar kompensasi pelatih asal Prancis tersebut.
Sebagaimana dikutip Superball dari Tan Nien, masing-masing penggemar menyumbang sekitar 50.000 VND atau Rp32.000. Sebelumnya memang sempat ramai diperbincangkan bahwa VFF harus memberikan kompensasi kepada Trussier apabila mereka melikuidasi kontrak lebih awal. Adapun besaran kompensasi yang harus dikeluarkan VFF yakni mencapai 1,68 juta dolar AS atau sekitar 25,6 miliar rupiah. Hal tersebut membuat sebagian besar supporter Vietnam menyatakan kesediaannya untuk patungan supaya segera berpisah dengan Trussier. Timnas Vietnam dipermalukan Timnas Indonesia. Mantan asisten Park Hang-seo sebut prestasi sirna dalam sekejap. Mantan asisten pelatih Timnas Vietnam, Bae Ji-won sangat menyayangkan kekalahan dari Timnas Indonesia. Dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, kekalahan itu membuat segala prestasi yang telah diraih The Golden Star Warriors beberapa waktu ini sirna begitu saja. Lain cerita kala Vietnam era Park Hang-seo yang begitu kuat dengan sukses meraih juara Piala AFF, medali emas SEA Games hingga juara Piala AFF U23. Terlebih di masa Park, mereka tak pernah terkalahkan melawan Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong. Bae pun cukup kecewa melihat penurunan performa Vietnam saat ini. Ex-asisten Park Hang-seo itu semakin kesal karena prestasi yang sudah diraih pada era bosnya seketika hancur begitu saja saat ditangani Trussier. Dari penampilan para pemain yang seperti pecundang, dan ekspresi tak berdaya dari pelatih Trussier, saya merasa kecewa karena prestasi besar yang diraih tim Vietnam sirna dalam sekejap, kata Bae dilansir dari The Tao. Pria asal Korea Selatan itu pun sadar saat ini publik negeri Paman HO sangat kecewa. Namun demikian, ia yakin Vietnam segera bangkit dan kembali menjadi tim yang kuat. Banyak supporter Vietnam yang menaruh ekspektasi tinggi terhadap pertandingan melawan Indonesia, semua pasti sangat kecewa setelah menyaksikan penampilan tim Vietnam yang tidak berdaya, ujar Bae. Sekarang daripada kecewa dan menyesali hasil, yang penting adalah memilih arah kemajuan sepak bola Vietnam. Sulit untuk meraih kejayaan dan gelar, namun kehilangannya hanya membutuhkan waktu sesaat, jelas Bae. Federasi Sepak Bola Vietnam sendiri resmi memutus kontrak Trussier usai laga kontra Indonesia. Saat ini mereka tengah mencari sosok pelatih baru dan menariknya nama Park Hang-seo dikabarkan masuk dalam radar. Keluh kesah striker Vietnam Nguyen Van Toan usai dipecundangi Timnas Indonesia di My Dinh. Saya masih tidak percaya. Striker Timnas Vietnam Nguyen Van Toan sangat sedih timnya harus menelan kekalahan dari Timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Van Toan bahkan masih tidak percaya Vietnam harus dipecundangi skuad Garuda di markasnya sendiri Stadion My Dinh. Walaupun begitu, salah satu pemain senior The Golden Star Warriors ini menegaskan para pemain belum patah semangat untuk melakoni 2 pertandingan sisa grup F. Sampai saat ini saya masih tidak percaya Vietnam kalah 0-3 di kandang sendiri seperti itu. Tapi kami masih punya 2 pertandingan ke depan dan berharap tim bisa bermain bagus untuk mengembalikan citra sepak bola Vietnam, ujar Van Toan dilansir dari Van Express. Van Toan sadar bahwa kekalahan dari Timnas Indonesia di My Dinh membuat para penggemar Vietnam kecewa. Tapi dia harap para fans tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain untuk membawa The Golden Star Warriors bangkit dari keterpurukan. Kalah dalam pertandingan itu sangat menyedihkan dan mengecewakan. Seluruh tim merasa kasihan kepada para penggemar. Mereka datang ke stadion dalam jumlah besar untuk bersorak, menari, tapi kami tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan, ujar Van Toan. Kekalahan ini membuat asa Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga serta otomatis lolos Piala Asia 2027 kian sulit. Pasalnya mereka saat ini berada di peringkat 3 dengan 3 poin pada klasemen grup F. Sedangkan Timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 poin. Dengan sisa 2 laga melawan Filipina 6 Juni dan Irak 11 Juni, mereka harus menyapu bersih dengan kemenangan. Dengan begitu mereka akan meraih poin maksimalnya, yakni 9. Namun hal tersebut tampaknya sulit untuk kejadian, karena skuad Garuda hanya butuh 1 kemenangan saja untuk mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta otomatis lolos Piala Asia 2027. Realistisnya, Timnas Indonesia bisa bungkam Filipina yang sudah pasti tidak akan lolos.